语言爬满了甲骨。 Di jalan, ada kabut putih susu samar yang mengalir. Ini adalah esensi spiritual yang menakjubkan, dan itu memelihara tanah kedamaian dan kemakmuran ini. Zuzi, jangan lari. Cepat dan pulanglah untuk makan malam. Seorang pemuda tinggi dan kokoh berteriak. Di dalam desa, sekelompok anak berusia mulai dari 1 tahun hingga mereka yang berusia 8 atau 9 tahun berlarian. Mereka berkerumun seperti lebah mengejar burung pipit 5 warna. Si Hao terdiam. Ini adalah tiruan sempurna dari kenakalannya sendiri di masa lalu. Anak-anak dari desa telah mewarisi sifatnya, dan mereka semua liar dan suka bermain. Seseorang datang ke desa kami. Seorang pria kecil berteriak dengan suara yang tidak dewasa. Ah, kakak Hao kembali. Seorang anak berusia 8 atau 9 tahun berteriak. Ini Paman Hao. Dia kembali dengan makanan enak untuk dimakan lagi. Seorang bayi susu berusia 2 tahun berteriak kegirangan. Dia berlari dengan gembira dengan kaki kecilnya. Setelah kembali dari Laut Utara, ia mengunjungi Desa Batu. Setelah mendengar bahwa kakeknya menimbulkan kekacauan di ibu kota negara Batu, dia buru-buru pergi. Kenyataannya, dia hanya meninggalkan Desa Batu selama beberapa bulan, jadi tidak bisa dianggap selama itu. Alhasil, bayi-bayi susu yang masih sangat kecil pun masih mengingatnya, terutama makanan lezat yang dibawanya kembali. Lobster besar, kura-kura halus, dan makanan lainnya membuat mereka mengeluarkan air liur ketika memikirkannya. Kembalinya si Hao secara alami menciptakan keributan besar. Laki-laki, perempuan, muda, dan tua semua bergegas dengan penuh semangat. Penduduk desa semuanya aman dan sehat, dan tidak ada hal besar yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini. Desa Batu telah menjadi tanah murni begitu saja. Penduduk desa semuanya sehat karena mereka hidup dalam nutrisi esensi spiritual obat spiritual. Anak-anak kecil, khususnya, memiliki konstitusi yang kuat setelah tumbuh di bawah kondisi ini. Mereka semua adalah bibit hebat dalam budidaya, jauh melebihi pendahulu mereka. Ah! Makhluk berdarah murni lainnya. Ini benar-benar terlalu hebat. Daging luan hijau dari terakhir kali membuatku ngiler hanya dengan memikirkannya. Sekarang, ada naga banjir abu-abu. Penduduk desa senang, mereka semua bersemangat dan bahagia. Anak-anak besar khususnya melompat-lompat. Mereka bergegas dan hampir tersandung karena kegembiraan. Mereka sudah merasakannya, dan daging seperti ini lebih bermanfaat daripada obat spiritual manapun. Mereka sangat penting untuk kultivasi mereka, dan setelah memakannya, pori-pori di seluruh tubuh mereka akan memancarkan cahaya warna-warni dan memungkinkan mereka untuk dengan cepat menembus alam kultivasi mereka. Penduduk desa menerima manfaat besar dengan beberapa memasuki alam Heavenly Passage. Kultivasi si Linhu dan si Fei Jiao bahkan lebih dalam, memasuki ranah transformasi spiritual. Adapun rambut putih kepala desa, menjadi benar-benar hitam lagi. Efek dari daging berdarah murni memiliki efek terbesar pada dirinya, membuat tubuhnya sehat kembali. Penyakit tersembunyi yang dia derita beberapa tahun yang lalu telah benar-benar menghilang. Kultivasinya juga sangat mengejutkan karena dia terus-menerus menerobos. Ini adalah hasil dari penindasan selama lebih dari 10 tahun. Adapun kelompok pemuda Dazuang, Ermeng, Pihou dan yang lainnya, mereka semua memasuki alam jalur surgawi. Sementara itu, King Feng bahkan melangkah ke alam transformasi roh. Untuk usianya, itu agak luar biasa. Desa itu ramai dengan aktivitas seolah-olah ada perayaan besar. Menggunakan pedang patah si Hao, mereka memotong naga banjir abu-abu dan menyiapkan burung dan binatang buas lainnya yang tidak biasa. Tidak lama kemudian, aroma daging yang menakjubkan tercium di desa. Bocah bau, berhenti makan terlalu banyak. Ini adalah makhluk berdarah murni. Meskipun masih belum sepenuhnya matang dan tidak dapat dibandingkan dengan leluhurnya, itu masih menakutkan. Jika kamu makan terlalu banyak, kamu akan berlarian dan menyebabkan kekacauan sepanjang malam lagi. Hanya sedikit dari hal-hal ini akan membuat orang normal menjadi gila. Jangan makan seperti orang gila dan hemat sedikit. Biarkan itu memberi makan tubuh Anda secara perlahan,
atau Anda mungkin merasa tidak enak badan nanti. Terlepas dari peringatan generasi tua desa, kelompok anak-anak besar masih melahap makanan. Pada akhirnya, bahkan sebelum mereka selesai makan, mereka sudah berteriak aneh. Tubuh mereka bersinar di mana-mana dan mereka langsung berlari ke danau besar. Ini adalah alasan yang sama dengan seseorang dengan konstitusi yang sangat lemah yang tidak mampu menangani dosis yang lebih kuat. Meskipun mereka kuat dan memiliki fisik yang luar biasa, makhluk berdarah murni itu menakutkan. Esensi surgawi di dalam tubuh mereka akan membuat darah mereka melonjak dan mendidih. Terima kasih, Paman Hao. Orang-orang kecil itu dilemparkan ke dalam kuali tembaga panas. Beberapa tetua menuangkan beberapa tetes darah naga banjir, membuat mereka meringis kesakitan. Anak-anak ini berkultivasi dengan sungguh-sungguh di bawah bimbingan desa tidak seperti generasi Pihou. Anak-anak dari waktu itu semua menangis dengan air mata dan terus-menerus melarikan diri. Kalian harus berkultivasi dengan baik. Bahkan Paman Haomu tidak memiliki darah murni seperti ini untuk pembaptisannya. Desa itu riuh dengan kebisingan. Itu adalah tempat yang sangat nyaman. Saat si Hao melihat semuanya, dia merasa hangat di dalam. Hanya di sini dia bisa benar-benar santai tanpa waspada sedikit pun. Haha, aku menerobos. Kultivasi saya telah meningkat lagi. Di kejauhan, ayah Ermeng berteriak keras. Mulutnya yang besar tertawa terus-menerus. Aku juga menerobos. Pak Tua, aku sudah melewatimu sedikit. Ermeng menggaruk kepalanya dan terkikik bodoh. Ayah Ermeng memberinya tamparan di kepalanya dengan suara Pak. Bocah bau, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Yang tua ini tidak memiliki kesempatan ketika itu penting dan mulai berkultivasi terlambat. Saya sudah melewatkan masa keemasan masa muda. Oh, aku juga sudah menerobos. Wahaha, di kejauhan, bayi ingus juga berteriak. Saat ini, dia sudah menjadi pemuda yang besar. Ada sebuah danau di depan desa. Itu sangat jelas dan bersih. Bintik-bintik emas bisa dilihat di dalam saat ikan kumis naga berenang. Beberapa perahu kecil hanyut di sepanjang danau. Si Hao berbaring di atas, dan Dazuang, Ermeng, Pihou, dan King Feng ada di sisinya. Mereka semua sangat puas. Setelah kembali, si Hao tidak berkultivasi atau membuat persiapan apapun untuk pertempuran besar itu. Sebaliknya, dia benar-benar santai dan berbagi pengalamannya dengan teman masa kecilnya. Ini adalah perasaan yang luar biasa baik. Mereka semua adalah kawan masa kecil, dan setelah tahun-tahun ini, mereka semua tumbuh dewasa. Selain King Feng, mereka semua sudah memiliki anak, menjadi ayah. Desa ini penuh dengan esensi spiritual, sehingga bayi yang baru lahir semuanya kuat. Saya percaya bahwa mereka semua akan menjadi pahlawan hebat di masa depan. Bahkan orang berusia 2 dan 3 tahun dapat memindahkan batu sebagai rol, itu benar-benar agak menakutkan. Meskipun mereka tidak sebanding dengan si Hao ketika dia masih muda, mereka masih jauh lebih kuat daripada ketika kita masih kecil. Ermeng dan Dazuang menghela nafas. Mereka sangat bahagia. Jika ini terus berlanjut, desa batu pasti akan menjadi tanah suci, dan beberapa ahli akan muncul di dalam tanah terlantar yang besar. Di dalam padang rumput yang harum di tepi danau, sekelompok unicorn berlari kencang. Cahaya perak berkedip, dan jumlah mereka yang berjumlah puluhan sekarang melampaui 100. Di antara mereka, ada yang lebih tinggi yang seputih salju dan berkilau, tertutupi oleh sisik naga. Itu mengangkat kepalanya dan meraung, itu saat ini sedang memakan daging naga banjir. Ini tepatnya Little White, dan selama beberapa tahun terakhir, itu terus berubah, menjadi semakin kuat. Itu tidak hanya memakan rumput, tetapi juga binatang buas. Dari spekulasi para tetua desa, orang ini mungkin telah melangkah ke jalur evolusi yang hebat. Jika terus berlanjut, itu benar-benar bisa menjadi kuda surgawi. Dengan suara hu, angin kencang bertiup melewatinya. Beberapa burung ganas yang sangat besar muncul di langit, berputar-putar dengan sayap terbentang. Bibi elang sisik hijau, peng besar, hijau kecil, awan ungu. Si Hao dengan senang hati melambaikan tangannya ke langit.
Keempat burung besar itu panjangnya beberapa lusin zang dan sekarang berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir ini, mereka berkultivasi di bawah pohon willow, memungkinkan kekuatan mereka untuk maju dengan pesat. Mereka juga sangat gembira. Menjulurkan leher mereka, mereka melepaskan teriakan panjang dan berputar-putar di sekitar danau besar. Angin segera bergejolak. Si Hao melompat dan mendarat di atas awan hitam purple cloud, segera mengikuti mereka ke awan. Hanya setelah terbang melalui tanah terlantar yang tak terbatas untuk waktu yang lama, mereka sekali lagi kembali ke danau. Di tepi pantai, seekor ayam berjalan santai dengan santai. Itu bahkan tidak memberi si Hao pandangan, ini tepatnya ayam harta karun Oktadik. Posisinya di dalam desa itu tinggi. Itu sering bertelur spiritual, jadi semua penduduk desa memperlakukannya seperti harta karun. Bahkan anak-anak yang paling nakal pun tidak berani memprovokasinya. Ayam bodoh, kamu benar-benar berani mengudara di sekitarku. Hati-hati atau aku mungkin langsung memakanmu. Saya mendengar bahwa selama era kuno, Anda adalah hidangan terkenal yang bahkan dinikmati oleh para dewa dan iblis. Si Hao mengungkapkan seteguk gigi putih kecilnya. Ayam harta karun Oktadik tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan berlari menuju desa. Tidak lagi berani bertindak begitu arogan di sini. Di mana bola berbulu, botak kedua, dan burung merah besar. Si Hao bertanya. Dia sangat perlu melihat bola berbulu dan mencubit telinganya untuk mencari tahu di mana harta gunung itu berada. Ketiga orang itu datang dan pergi seperti angin. Mereka bahkan akan mengundang bibi elang sisik hijau untuk mencari perbendaharaan surgawi tertinggi, kata Dazuang. Selama 2 tahun terakhir ini, burung merah besar dan yang lainnya telah membawa kembali beberapa senjata dan artefak yang rusak. Mereka semua digali dari gunung sambil terus-menerus mencari perbendaharaan dunia yang mengejutkan. Mereka bahkan menangkap orang-orang dari Western Paradise untuk diinterogasi. Awalnya, Hairibol dan yang lainnya telah menemukan gerbang perbendaharaan surgawi, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa perbendaharaan akan tiba-tiba melarikan diri. Pada akhirnya, itu menghilang tanpa jejak, tambah Pihou. Adapun perbendaharaan surgawi ini, si Hao telah mendengarnya sejak dia masih muda. Hanya saja, selama ini tidak ada hasil. Desa batu menjadi sangat tenang hingga larut malam. Cahaya redup mengelilinginya, seolah-olah lapisan kain misterius menutupinya. Cahaya bulan tersebar seperti air. Pohon willow besar di depan desa penuh dengan kehidupan, menyebarkan cahaya hijau yang indah. Sekarang memiliki lebih banyak cabang. Si Hao duduk di bawah pohon willow yang besar dan berbagi pengalamannya. Dia berbicara tentang pengalamannya di dunia luar, dan Dewa Willow dengan tenang mendengarkan tanpa banyak bicara. Si Hao tahu bahwa Dewa Willow telah menjadi berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Sebelumnya, ketika hanya memiliki satu cabang, itu sudah bisa membawa semua desa batu 10.000 li. Sekarang setelah itu hijau gelap berkilau, memiliki 81 cabang willow, dan vitalitas yang sebesar laut, jelas bahwa kekuatannya menjadi dalam dan tak terduga. Dewa Willow, bagaimana teknik Kun Peng? Dia bertanya. Ini luar biasa, layak menjadi salah satu dari 10 kejaman kuno dan teknik surgawi yang tiada taraf. Dewa Willow sangat memikirkannya dan menambahkan, setelah digunakan, langit dan bumi akan terbalik dan alam semesta akan meledak. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakannya, dia menjadi tercengang. Ini adalah perbedaan mendasar dalam bidang kultivasi. Bahkan jika dia dan Dewa Willow menggunakannya, hasilnya akan sangat berbeda. Saat itu, Dewa Willow tenggelam dalam lautan petir yang tak berujung dan turun dari 9 langit. Asal-usulnya misterius dan mengejutkan. Jelas bahwa itu pasti akan menjadi jauh lebih menakutkan setelah mendapatkan teknik Kun Peng. Saya juga punya teknik. Saya ingin mengajari Anda, tetapi pertempuran menentukan Anda sudah dekat dan ranah kultivasi Anda tidak cukup tinggi. Mari kita tunda untuk saat ini. Dewa Willow berbicara. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakannya, semangatnya segera bangkit. Teknik Dewa Willow benar-benar mengguncang dunia, jadi dia sangat berharap. Masih ada 3 hari sebelum pertempuran yang menentukan.
Gelombang raksasa akan turun. Dunia luar telah lama menjadi gelisah, dan semua orang sedang menunggu pertempuran ini. Adapun Void God Realm, sudah ramai dengan aktivitas selama beberapa hari sekarang. Semua orang menunggu dengan tidak sabar, berharap pertempuran datang lebih cepat. Dua dewa seperti pemuda mungkin mengguncang tanah terlantar yang besar. Mereka tak tertandingi dalam generasi mereka. Pertempuran yang sangat intens akan terjadi di antara mereka berdua di dalam Sky Battlefield. Ini adalah medan perang yang sudah lama tidak digunakan. Itu dikenal sebagai tahap tingkat dewa, dan begitu dibuka, itu akan menandakan bahwa pertempuran antara wilayah besar yang berbeda akan datang. Bakat muda akan bertarung dalam pertempuran antar wilayah. Cuacanya sangat bagus hari ini. Si Hao mengantuk karena baru bangun tidur. Setelah melakukan peregangan sebentar, dia merasa sangat santai. Dia tidur sangat nyenyak tadi malam, sama sekali tidak seperti di dunia luar di mana dia selalu waspada. Segera, desa menjadi berisik lagi. Asap mengepul dari cerobong asap, dan bau daging datang dari setiap rumah. Paman Si Hao, apa yang kamu makan? Seorang bocah kecil berlari dan mengitarinya dan menatapnya dengan mata nakal. Dia tampak seperti akan ngiler, menyebabkan Si Hao tertawa. Ini, aku akan memberimu beberapa. Jangan terlalu serakah. Si Hao merobek sepotong daging naga banjir yang bersinar dan menggunakan kultivasi alam ukirannya untuk memperbaiki sebagian dari spiritualitasnya. Jika tidak, anak kecil pasti akan mengalami beberapa masalah setelah memakannya. Baunya sangat enak. Di rumah, ibu saya tidak mengizinkan saya makan dan mengatakan bahwa itu harus dibuat menjadi obat terlebih dahulu. Dia bilang itu buruk untukku. Bocah kecil itu puas saat dia membersihkan potongan daging itu. Dia kemudian mengisap jari-jarinya dengan menyedihkan, dengan jelas menunjukkan bahwa dia masih menginginkan lebih. Kamu benar-benar tidak boleh makan terlalu banyak makanan ini. Saya hanya memberikannya kepada Anda setelah memperbaikinya. Di rumah, kamu harus mendengarkan orang tuamu, mengerti? Si Hao bertanya. Iya Pak. Anak kecil itu mengangguk. Matanya sangat cerah saat dia menatap daging panggang lainnya. Si Hao tersenyum. Dia tinggal di depan desa dengan kepala desa. Dia membuat makanan segera setelah dia bangun, dan aromanya menarik anak-anak di dekatnya. Paman kecil, aku juga mau. Anak Dazuang yang baru berusia 2 atau 3 tahun itu terengah-engah. Dia sangat sehat dan lucu. Aku juga mau. Seorang anak yang sangat mungil dengan mata nakal terhuyung-huyung terburu-buru. Ini adalah anak Pihou, dan dia baru berusia 2 tahun. Pagi ini sangat meriah. Seolah-olah Si Hao telah menarik perhatian setiap anak di desa. Dia membantu menyempurnakan beberapa spiritualitas surgawi dalam daging dan membiarkan mereka menikmati kelezatannya. Sayang sekali, semua orang dewasa merasa sangat menyesal. Tidak ada pemborosan. Saya menggunakan esensi ekstra untuk membantu mereka memilah otot dan tulang mereka. Akan ada banyak manfaat, kata Si Hao. Tanpa ragu, ia menjadi individu yang paling disambut anak-anak desa. Kemanapun dia pergi, mereka semua akan mengikutinya seperti ekor dan tetap di sekitarnya. Paman Si Hao, bawa kami untuk mencuri telur burung. Saya mendengar bahwa pelindung desa kami Big Bang, Little Green, dan Purple Cloud semuanya dicuri oleh kalian. Benarkah? Ketika salah satu anak mengungkit kejadian memalukan sejak saat itu, Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya. Dazuang, Ermeng, Huzi, dan yang lainnya yang berada di dekatnya juga merasa canggung. Sekarang setelah mereka semua memiliki anak, ketika perbuatan busuk masa lalu mereka terungkap, mereka merasa sangat malu. Mereka semua mulai mengajar dan memperingatkan anak-anak mereka. Anak nakal, apa yang kamu mengerti? Jangan bicara omong kosong. Dazuang langsung berkata. Aku dengar kalian benar-benar nakal saat itu. Kalian menghabiskan seluruh waktumu merampok sarang, mendaki gunung, dan berlarian di tanah terlantar sepanjang hari. Mengapa Anda menghentikan kami untuk pergi? Seorang bocah nakal mengungkap masa lalu mereka. Omong kosong. Saat itu, Paman Hao Anda dan kami semua patuh dan tidak pernah meninggalkan desa.
Kami tidak pernah membuat masalah dari awal. Wajah Pihou benar-benar merah saat dia mencoba membela diri. Masa bodoh. Kelompok anak-anak tampaknya tidak yakin. Kita semua tahu bahwa Paman Hao adalah yang paling nakal dan nakal. Dia mulai mengejar kuning besar sepanjang hari segera setelah dia berumur 1 tahun, menarik ekornya. Lihatlah betapa botaknya ekor kuning besar itu. Tidak ada rambut yang tumbuh selama ini. Salah satu anak menunjuk ke suatu tempat yang tidak terlalu jauh. Hanya ada seekor anjing kuning besar di sana. Itu sekarang cukup kuat, namun ekornya benar-benar telanjang. Saat ini memamerkan giginya pada si Hao, tidak melupakan kebencian yang dimilikinya terhadap si Hao bertahun-tahun yang lalu. Kuning besar bau, mengapa kamu menyimpan dendam? Aku telah menyia-nyiakan daging naga banjir padamu. Bukankah seharusnya aku membantumu membersihkan tubuhmu? Wajah si Hao benar-benar merah. Tentu saja, apa yang disebut harga diri yang lebih tua, hanya untuk anak-anak kecil ini. Dia sekarang benar-benar mengerti beratnya waktu, bahkan dia, lelaki kecil dari waktu itu, sekarang adalah seorang paman. Sekelompok anak kecil penghisap susu dan peminum susu telah menggantikan generasi mereka. Paman, ayo kita jarah sarang burung, oke. Paman Su, ayo cari teman untuk si kuning besar. Paman, saya tahu di mana burung pipit 5 warna yang Anda suka kejar kemudian membangun sarangnya. Itu di belakang desa. Aku akan membawamu ke sana untuk mencurinya. Sekelompok anak-anak mengobrol terus-menerus. Mereka semua sangat bersemangat dan penuh energi setelah baru saja menyelesaikan makanan mereka tanpa ada tempat lain untuk menggunakannya. Si Hao melambaikan tangannya dan membuat keputusan. Baiklah, hari ini, Paman akan membawamu keluar untuk menjarah sarang burung dan menangkap binatang buas muda. Iya, luar biasa. Kita akan pergi ke pegunungan. Sekelompok anak berteriak kegirangan. Mereka terlalu senang ketika mereka melompat dan melompat-lompat seperti bandit kecil. Mereka berlarian dan menggunakan seluruh energi mereka untuk merayakannya. Matahari bersinar terang dan ini hari yang baik untuk pergi keluar. Karena aku bilang kita akan pergi, maka ayo pergi. Si Hao melambaikan tangannya dan berkata, mereka yang belum minum susu harus kembali ke rumah dan melakukannya. Kita tidak akan punya waktu ketika kita keluar nanti. Sekelompok anak-anak segera tertawa terbahak-bahak. Bahkan Pihou, Ermeng, dan yang lainnya mulai terkikik ketika mendengar ini. Namun, ada 3 atau 4 anak kecil yang menyeka ingus mereka dan berlari pulang dengan rajin sambil berteriak, Bu, saya lapar, saya butuh susu. Haha, semua orang mulai tertawa tanpa henti. Bahkan orang-orang yang lebih tua di desa itu tersenyum. Individu parubaya juga tidak bisa menahan diri. Hao kecil, pertempuran besar sedang terjadi di alam dewa kekosongan 3 hari dari sekarang. Benar-benar tidak ada waktu bagimu untuk bermain-main dengan mereka, kata Dazuang. Kakak kecil, kamu harus menggunakan setiap detik yang kamu bisa untuk berkultivasi dalam isolasi. Anda harus sungguh-sungguh mempersiapkan pertempuran. Anda tidak bisa membuang waktu. King Feng agak khawatir. Jangan khawatir. Menghadapinya dalam keadaan paling santai dan alami adalah cara terbaik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Si Hao menggerakkan tangannya, tampaknya tidak khawatir. Ketika anak-anak kecil itu berlari sambil menyeka susu dari mulut mereka, si Hao mengangkat tangannya dan berkata, ayo pergi. Sama seperti itu, semua anak di desa berlari dan mengikuti di belakangnya. Dia secara alami menjadi pemimpin anak-anak. Penduduk desa, tua dan muda, semua merasa senang saat menyaksikannya. Ini, kenapa kita tidak mengikuti arus dan melihatnya saja? Pihou, Huzi, dan yang lainnya bergumam pelan. Orang-orang ini akhirnya memutuskan untuk diam-diam mengikuti. Karena malu, mereka mengikuti dari agak jauh. Paman Hao, ayo pergi ke belakang desa kita. Burung pipit 5 warna membangun sarangnya di sana. Burung itu sangat licik. Anda tidak pernah menangkapnya sebelumnya, dan tidak satupun dari kami yang berhasil. Sekelompok anak berteriak dengan berisik. Si Hao mengangguk setuju. Ketika dia masih kecil, burung pipit 5 warna itu telah membuatnya menderita tanpa henti.
Setiap kali, dia akan mengejarnya selama setengah hari tanpa hasil. Seringkali, dia akhirnya duduk di pantatnya kelelahan dan bernapas dalam-dalam karena marah. Jika dia memikirkan kembali hal-hal yang dia gagal ketika dia masih kecil, ini adalah salah satu hal di mana dia tidak pernah berhasil. Paman Hao, apakah kamu tidak marah juga? Saya mendengar bahwa demi menangkapnya, Anda berlari sepanjang hari bahkan tanpa makan. Pada akhirnya, Anda sangat lelah sehingga Anda berbaring di jalan dan menangis. Salah satu bayi susu berkata, "Kenapa kamu tidak berdiri di samping?" Si Hao menjentikkan kepalanya. Hehe. Hahaha. Sekelompok anak-anak semua tertawa terbahak-bahak. Ini adalah salah satu dari sedikit hal yang gagal dilakukan pamanmu Hao beberapa kali ketika dia masih kecil. Kalian harus berhenti mengungkit ini. Anak-anak yang lebih besar ini tertawa terbahak-bahak sehingga jelas mereka sengaja membuka kedok masa lalu. Si Hao menggosok hidungnya dan benar-benar merasa agak malu. Burung pipit 5 warna itu tidak terlalu besar, hanya seukuran kepalan tangan, namun sangat luar biasa dalam melarikan diri. Dia memikirkan kembali bagaimana dia marah oleh burung kecil itu dan betapa tidak berdaya yang dia rasakan. Ketika Dewa Willow memindahkan desa batu ke tempat yang jauhnya 10.000 li, makhluk kecil itu juga mengikuti. Itu tidak pernah pergi, dan setelah bertahun-tahun, anehnya sepertinya tidak matang sama sekali. Itu masih tidak menyenangkan seperti sebelumnya. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Sekelompok anak tertawa terbahak-bahak. Tepat sekali, tidak menyenangkan adalah kata yang tepat. Itu akan selalu datang dan memprovokasi kita, tapi kita tidak bisa menangkapnya. Salah satu anak kecil berteriak. Ini adalah tempatnya. Seorang anak nakal menunjuk ke arah pohon kuno yang setebal batu kilangan. Di dalam dedaunan yang subur, ada sarang burung seukuran kepala. Aneh sekali. Kenapa kita tidak bisa melihatnya hari ini? Ya, kami melihatnya berlari kemana-mana sambil melecehkan kami baru kemarin. Mungkinkah itu tahu Paman Hao kembali untuk membalas dendam dan melarikan diri sebelumnya? Orang ini benar-benar konyol. Anak-anak semua marah dan tidak puas. Si Hao melonjak ke udara dan tiba tepat di depan sarang burung. Ketika dia melihat ke dalam, dia langsung menggertakkan giginya karena marah. Burung kecil busuk ini, ada daun obat spiritual di seluruh sarang. Terlalu memalukan. Ketika sekelompok anak-anak mendengar apa yang dia katakan, mereka menjadi marah. Dazuang dan yang lainnya di belakang juga terkejut. Itu memang berkeliaran di sekitar obat spiritual desa kami sebelumnya, tetapi hanya berhasil merobek 1 atau 2 daun. Kemudian berperilaku sendiri dan kami tidak lagi melihatnya menyebabkan masalah, kata Ermeng. Orang ini benar-benar terlalu pintar. Ada beberapa obat spiritual yang bahkan belum pernah saya lihat sebelumnya. Siapa yang tahu dari mana mereka mendapatkannya? Itu benar-benar menggunakan ini untuk membangun sarang. Si Hao menjadi marah setiap kali dia memikirkan kekalahan masa kecilnya. Burung ini benar-benar luar biasa. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak bisa melihat tanda-tanda burung 5 warna. Itu tidak terlihat. Masa bodoh. Mari kita lupakan itu untuk saat ini. Ayo pergi ke gunung. Si Hao membuat gerakan melambai besar. Orang-orang kecil itu seperti bandit ketika mereka berlari ke seluruh pegunungan dengan penuh semangat. Untungnya, ada si Hao yang menjaga mereka, atau siapa yang tahu kemana mereka akan lari. Sarang burung. Sarang burung yang sangat besar. Ini adalah sarang burung gunung. Cepat dan naik. Ayo cepat curi telur burung itu. Anak-anak sangat bersemangat saat mereka bergegas mendaki gunung. Sarang burung gunung benar-benar agak besar, menutupi seluruh puncak gunung. Di dalamnya ada beberapa telur hitam pekat yang sangat besar, semuanya seukuran batu giling. Begitu besar, tidak mudah untuk membawanya pergi. Lupakan saja, ini bukan burung ganas yang sangat kuat. Mari kita biarkan ini pergi. Ketika kita kembali, mari Paman Kecil Hao membawa kita untuk mencuri dari sarang Phoenix Api. Suasana hati anak-anak cukup baik. Mereka tahu bahwa si Hao telah mencuri dari sarang elang sisik hijau yang unik dan membawa kembali burung iblis yang kuat seperti awan ungu dan peng besar.
Naga banjir, semuanya, cepat tangkap mereka. Salah satu anak berteriak keras dan naik ke sebuah gua kecil. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menarik ekornya. Ketika anak-anak kecil melihat ini, mereka semua berlari ke depan dan menarik dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tiba-tiba mengeluarkan piton terbang. Sepasang sayap bisa dilihat, dan itu memuntahkan racun dari mulutnya. Dahi si Hao langsung berkerut. Kelompok anak nakal ini benar-benar liar. Mereka berani menangkap apa saja. Mereka terus berjalan dan memasuki kedalaman pegunungan. Si Hao membawa keranjang obat di punggungnya dan melemparkan beberapa bayi susu ke dalamnya. Dia juga memegang dan meletakkan satu di bahunya juga, atau mereka pasti akan menjadi terlalu lelah. Warna hitam. Wow, binatang yang sangat kuat. Salah satu anak berteriak. Di arah itu ada seekor sable yang diselimuti cahaya ungu yang cemerlang. Makhluk seukuran harimau itu tampak seperti diukir dari batu giok. Aura mengerikan sedang dilepaskan dari tubuhnya saat menghadapi kelompok mereka. Namun, setelah menatap si Hao beberapa kali, akhirnya tidak ada pilihan selain menyerah dan menghilang ke dalam hutan. Orang itu sangat biadab. Lihat, teman-teman, ada begitu banyak tulang binatang buas di sebelah gua tempat dia tinggal. Sangat kuat. Masih ada beberapa anak muda di dalam juga yang belum lahir terlalu lama. Mereka bahkan belum membuka mata mereka. Anak-anak berteriak kegirangan ketika mereka mencoba untuk mengalahkan satu sama lain. Namun, mereka dihentikan oleh si Hao. Jika kalian membawa kembali anak-anaknya, induk musang akan menjadi gila. Oh, itu akan sangat menyedihkan. Jika kehilangan anak-anaknya, itu pasti akan terasa sangat buruk. Salah satu bayi susu berkata dengan lembut. Si Hao tertawa dan berkata, kita bisa membawa kembali satu. Dia menunjuk ke arah seekor anak sable yang sangat lemah. Jelas bahwa ia dilahirkan lebih lemah dari yang lain dan akan mati kapan saja. Salah satu anak membawanya dan menyerahkannya kepada si Hao. Setelah memberinya sedikit anggur iblis kecil, ia segera menjadi mabuk, tetapi energi vitalnya menjadi jauh lebih baik. Ayo pergi. Itu akan mati, jadi seharusnya tidak menjadi masalah jika kita membawanya pergi. Si Hao memimpin anak-anak dalam perjalanan mereka. Wow, sable kecil ini memiliki 3 mata, hanya saja, satu di antara alisnya belum terbuka. Ini sangat istimewa. Ini benar-benar istimewa. Salah satu anak berteriak. Karena ledakan itu, semua orang kecil mengelilinginya dan menjadi sangat bahagia. Si Hao secara alami tahu bahwa sable kecil ini masih cukup istimewa. Jika dibesarkan di desa, itu mungkin berguna di masa depan. Si Hao berada di alam ukiran tahap akhir dan cukup kuat, jadi dia secara alami pergi ke tempat yang dia inginkan di tanah terlantar yang besar tanpa banyak khawatir. Dia menggunakan artefak berharga untuk membawa anak-anak ke kedalaman pegunungan primitif. Bau darah yang kuat menyerang lubang hidung mereka. Ada 2 binatang buas besar yang mati dengan menyedihkan, dan darah benar-benar mewarnai tanah dengan warna merah. Si Hao terkejut. Di antara mereka ada seekor macan tutul bersisik bermutasi yang seluruhnya berwarna merah dan berkelap-kelip dengan kemegahan surgawi. Yang lainnya adalah emas dan keriting dengan listrik. Itu adalah keturunan kuno yang terkenal, Lightning Hound. Tanah terlantar yang besar benar-benar kejam. Kedua keturunan yang kuat ini bertarung dan mengambil nyawa satu sama lain. Mari kita lihat dan lihat mengapa keduanya bertarung dengan sangat kejam. Mereka mulai mencari-cari, dan segera setelah itu, si Hao menyadari sesuatu. Anak-anak juga memiliki mata yang tajam dan memperhatikan sarang anjing pemburu petir. Lampu warna-warni emas berkelap-kelip, dan beberapa benda kecil emas berbulu dengan menyedihkan menatap keluar. Anak-anak anjing pemburu petir. Totalnya ada 4. Sekarang si kuning besar punya teman. Anak-anak bersorak. Jika itu beberapa tahun yang lalu, si Hao akan merasakan ketakutan yang menahan saat melihat anjing-anjing petir ini. Tetapi sekarang setelah ranah kultivasinya lebih tinggi, dia secara alami tidak memiliki perasaan seperti itu. Mari kita bawa mereka semua kembali. Jika kita bisa membesarkan mereka, mereka pasti bisa melindungi desa kita. Kali ini, semua anak mulai tersenyum lebar kegirangan.
Di belakang mereka, bahkan tatapan Pihou, bayi ingus, Huzi dan yang lainnya menjadi berapi-api. Makhluk-makhluk muda ini bahkan akan membuat mereka menjadi gila, dan mereka membuat gerakan mereka satu demi satu juga. Orang-orang ini tidak mencari sarang macan tutul bersisik yang bermutasi itu. Namun, mereka berhasil mengusir beruang hitam setinggi 10 sang. Setelah bertarung sebentar, beruang tua itu menjadi sangat patuh. Mereka tidak mempersulitnya dan membiarkannya pergi. Paman Ho, Paman Ingus, Bibi Husi, kalian tidak cukup baik. Hasil panenmu tidak sebagus milik kami. Sekelompok anak-anak memprovokasi. Ayo pergi. Terus. Anak-anak berteriak. Pada saat matahari akan terbenam, mereka semua menuai panen yang besar. Mereka juga memegang telur burung besar atau memeluk binatang muda yang berharga. Senyum mengembang di mana-mana. Rombongan anak-anak sedang dalam perjalanan kembali ke desa batu di bawah matahari terbenam, syarat dengan temuan mereka. Berlari di sekitar mereka adalah 4 anjing petir dengan bulu emas. Mereka menabrak dan berjatuhan di antara mereka sendiri seperti kilatan petir. Saat musang unguku sudah besar, pasti akan lebih dahsyat, kata seorang gadis kecil. Matanya yang besar berkedip saat dia memegang anak musang itu. Makhlukmu tidak cukup baik. Lihat, ini telur burung bangau bulu merah. Di masa depan, itu akan melahirkan keturunan yang kuat. Ada anak muda lain yang sedang memeluk telur merah yang berkilauan. Saya katakan, tigerling saya masih yang terbaik. Itu mungkin akan berevolusi menjadi harimau putih dengan garis keturunan paling mulia. Seorang anak kecil lainnya sedang memegang seekor anak harimau yang belum membuka matanya. Matahari yang tenggelam menyentuh cakrawala, memanjangkan bayang-bayang sekelompok penduduk desa. Tak satu pun dari mereka kembali dengan tangan kosong saat mereka kembali ke desa di bawah cahaya malam yang berwarna merah. Desa itu penuh dengan gerakan yang ramai dan tergesa-gesa. Begitu Si Hao meletakkan keranjang obat di punggungnya, keempat balita itu berlari ke desa sambil berteriak, "Bu, aku lapar. Aku ingin susu." Hal ini membuat penduduk desa tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka melihat semua binatang muda langka dan telur burung yang dibawa kembali oleh anak-anak, mereka terkejut dan khawatir. Mereka agak takut bahwa mereka tidak akan bisa mengendalikan makhluk-makhluk ini ketika mereka tumbuh dewasa. Tenang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak satu pun dari makhluk-makhluk ini adalah jenis yang biadab. Selain itu, dengan bibi Green Scarlet Eagle untuk menjaga mereka, mereka dapat membentuk kelompok keturunan. Si Hao tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, mereka masih memiliki Dewa Willow untuk menjaga desa pada akhirnya. Si Hao telah kembali dan setelah hari ini, dia hanya memiliki 2 hari tersisa sebelum dia memasuki alam Dewa Kekosongan untuk pertempuran yang menentukan. Ini jelas akan menjadi pertempuran yang hebat, pertempuran yang melampaui bahaya apapun yang dia temui sebelumnya. Ini bukan hanya pertempuran balas dendam pribadi, tetapi juga pertempuran yang akan menentukan nasibnya sendiri. Dia tidak berkultivasi ketika dia kembali. Sebaliknya, dia membiarkan dirinya mengendur dan tidak menyibukkan pikirannya dengan tugas apapun. Satu-satunya hal yang tersisa untuk dia lakukan adalah kembali ke keadaan alami, yang bisa melepaskan kemampuan bawaannya. Si Hao kembali ke bocah iblis itu, dengan sekelompok bocah kecil di sekelilingnya. Pada malam hari, mereka akan makan daging panggang di sekitar api unggun. Tanpa sadar, dia telah menciptakan sekelompok anak nakal jahat. Paman Hao, saya mendengar bahwa Anda masih diam-diam minum susu binatang ketika Anda berusia 10 tahun. Benarkah? Tanya salah satu bayi susu setelah baru saja berlari dari ibunya. Balita menyeka noda susu dari mulutnya. Haha, anak-anak tertawa terbahak-bahak. Bahkan Dazuang, King Feng dan yang lainnya berdiri jauh tidak bisa menahan tawa. Sebagai ahli yang paling kuat dalam pemuda dan kebanggaan desa, cerita canggung semacam ini adalah noda pada reputasinya yang akan tetap bersamanya selama sisa hidupnya. Bagaimana Si Hao bisa menanggung ini di depan bocah-bocah kecil ini? Itu sangat memalukan ketika seorang balita mendekat dan menyarankan dengan nada rahasia, "Paman Hao, saya akan mencuri susu untuk Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk membawa saya keluar untuk bermain lagi besok."
Orang-orang di sana semua tertawa terbahak-bahak. Si Hao tidak tahan lagi dan menjentikkan kepala balita itu, bocah kecil, pergi ke sana. Hei hei, haha. Pada akhirnya, si Hao membuat keputusan yang mengejutkan dan berani. Ketika orang banyak itu hampir semuanya bubar, dia pergi ke gunung dengan sebuah guci besar. Dini hari berikutnya, untaian cahaya pertama muncul. Langit timur segera diwarnai merah, dan bau susu naik dari halaman kecil di kepala desa. Si Hao telah menggantung toples besar di atas api unggun dan saat ini sedang mendidihkan susu binatang di dalamnya. Baunya sangat enak. Tak perlu dikatakan, dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat ini, karena dia akan meminum semuanya sendiri. Pikirannya mulai melayang kembali ke masa kecilnya dan dia menemukan dirinya kembali dalam keadaan tanpa rasa khawatir. Saat si Hao kembali ke alam pikiran dan melepaskan semua kekhawatirannya, individu lain di dalam gurun besar juga menyesuaikan kondisi tubuhnya ke puncaknya. Pada kenyataannya, jarak antara keduanya tidak terlalu jauh, karena jarak mereka hanya beberapa ribu li. Si Yi berjalan perlahan melewati perbatasan barat tanpa berpikir untuk mencari tanah leluhur pertama klannya. Dia adalah anak dari klan batu, apalagi di bawah garis keturunan paling murni. Saat dia mencari melalui semua jenis teks dan petunjuk kuno, dia menemukan dirinya bepergian ke barat. Murid gandanya yang bisa melihat semua jenis fabrikasi telah membawanya ke sini. Sayangnya, dia masih melewati tempat ini, menyimpang beberapa ribu li dari lokasi. Dia kembali ke rumahnya, dan saat ini, dia ingin menemukan lokasi yang cukup aman di mana dia bisa memasuki alam dewa kekosongan untuk membunuh adik laki-laki yang telah hilang selama bertahun-tahun. Individu itu sangat kuat. Mungkinkah dia yang membunuh naga banjir abu-abu senior? Suara itu berasal dari sekelompok makhluk berbentuk manusia. Aura berdarah yang mereka pancarkan bergelombang seperti lautan luas. Beberapa saat kemudian, api setinggi langit meletus dari tempat mereka berada, melelehkan beberapa gunung menjadi magma. 10 atau lebih makhluk terperangkap di dalam dan benar-benar musnah. Sekelompok bawahan saya meninggal. Mereka tidak diberi kesempatan untuk melawan dan benar-benar dimusnahkan dengan satu serangan. Bahkan formasi pemisah api besar yang mereka atur yang bisa membunuh makhluk berdarah murni langsung meledak. Orang ini benar-benar menakutkan. Di puncak gunung beberapa ribu li jauhnya, makhluk darah murni bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah penuh keheranan dan keterkejutan. Di tangannya ada tulang simbol, dan saat ini telah retak, menandakan bahwa bawahannya telah meninggal. Di puncak gunung yang lebih tinggi lagi, seorang pria sedang duduk bersila di atas batu raksasa. Api surgawi berkobar, seolah siap untuk membakar 9 langit. Dia memiliki sikap yang sangat menakjubkan, seolah-olah dia adalah dewa surgawi yang diturunkan. Senior, makhluk darah murni itu menatapnya. Saya sudah tahu. Saya merasakan tangisan pahit mereka tepat sebelum kematian mereka dan melihat saat-saat terakhir mereka. Bukan orang itu. Ini adalah individu bermata dua, kata laki-laki yang duduk di atas batu besar itu. Dia sekokoh batu di dalam api surgawi. Api merah menyala di dalam pupilnya, dan di dalamnya ada pemandangan matahari, bulan, dan bintang yang dibakar untuk dimusnahkan. Apa? Manusia bermata dua. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, dewa bermata dua dari zaman kuno telah muncul kembali. Makhluk berdarah murni itu tampak terguncang. Mereka adalah murid ganda yang sangat kuat. Saya melihat kekuatan untuk melenyapkan segala sesuatu di dalam mata itu. Suara laki-laki di atas batu besar itu lembut. Pada kenyataannya, ini hanya seorang pemuda. Saat tenggelam di bawah api surgawi itu, orang hanya bisa melihat garis besarnya dan bukan penampilan aslinya. Bahkan makhluk berdarah murni di bawahnya tidak bisa melihat menembus api. Lebih baik seperti ini. Dia akan menjadi target saya juga. Saya ingin dia menjadi salah satu pengikut saya juga, katanya. Makhluk berdarah murni di puncak gunung itu sendiri merasa kulit kepalanya mati rasa. Pikirannya sangat terguncang, tuannya ini selalu bertindak benar-benar tidak terkendali. Namun, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah Anda akan menangkapnya sekarang, Tuan?
Makhluk berdarah murni itu bertanya. Sudah terlambat. Murid gandanya mengaktifkan harta karun kuno yang membuka jalan menuju kehampaan dan dia sudah menghilang. Laki-laki di atas batu besar menatap cakrawala gurun yang luas dan berkata, saya sudah tahu siapa mereka. Meskipun belum lama sejak mereka tiba di wilayah gurun, mereka hanya perlu menyelidiki sedikit sebelum mengetahui bahwa dua pemuda tertinggi akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Ini adalah bagaimana dia menyimpulkan sebuah kesimpulan. Ketika saatnya tiba, aku akan pergi ke alam dewa kekosongan. Ketika gerakan penting tiba, saya akan membawa keduanya pergi. Pemuda dalam api surgawi sangat sombong. Dia berdiri dan mulai mengamati gurun besar itu. Peri Yue Chan pasti akan muncul, makhluk berdarah murni itu mengingatkan. Dia adalah target utamaku. Suara pria di atas batu besar itu bergema. Nyala api segera membubung dan membakar semua awan di langit. Dunia segera diselimuti warna merah, mencekik 9 langit. Medan perang langit pasti akan menjadi tempat aksi yang hebat. Akan ada lebih dari satu pertempuran besar. Ibu kota negara batu, Martial Imperial Manor. Si Yi telah kembali. Harta karun besar dan artefak magis dari era dewa kuno pada dirinya tidak mengejutkan siapapun karena dia memiliki dua murid. Setelah lebih dari selusin tahun, tidak ada yang tahu berapa banyak harta rahasia yang dia temukan karena mereka. Yier telah kembali. Pertarungan pasti akan dimenangkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Yier akan membunuh musuhnya dan menjadi hebat di gurun besar. Dia akan melangkah ke jalan surgawi yang tak tertandingi dan mengembangkan dao besarnya. Dia akan menciptakan legendanya sendiri. Kata-kata ini datang dari kerabatnya dan menyebar ke seluruh ibu kota seperti guntur yang menggelegar. Hitung mundur pertempuran hebat yang semua orang tonton telah dimulai. Mereka berasal dari ras yang sama. Namun, kata-kata ini terlalu galak dan agak berlebihan, menarik tatapan dari semua orang. Ibu kota negara batu penuh dengan keributan hari ini. Kegelisahan dan aktivitas mulai menyebar ke kejauhan, mengaduk berbagai daerah di dalam gurun besar. Si Hao dan individu bermata dua akan bertempur. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah akan segera terungkap. Pada hari yang sama, sebuah dekret kekaisaran ditransmisikan dari Stone Country Imperial City ke Martial Imperial Manor. Si Yi diberikan gelar tuan yang tiada taranya. Begitu berita tentang dekret ini menyebar, seluruh negeri bergejolak dan negara sekitarnya segera bergejolak. Semua orang terkejut, karena gelar ini terlalu berat dan garang. Kaisar Batu memberinya gelar tuan tak tertandingi tepat sebelum pertempuran yang menentukan, jadi apakah ini tanda persetujuan? Sebelum ini, Kaisar Batu tidak pernah menyatakan pendiriannya. Namun, pada saat yang genting, dia mengeluarkan dekret semacam ini, jadi bagaimana ini tidak membuat orang berspekulasi? Apakah ini mewakili pendiriannya, atau apakah itu sikapnya terhadap pertarungan? Seluruh dunia sedang mendiskusikan topik ini. Sebelum ini, dia memberi Si Hao gelar penguasa surgawi, dan bahkan menambahkan kata, tanah kosong, sebelumnya. Dengan 3 kata Tuan Surgawi Gurun, gelar apa lagi yang bisa dibandingkan? Dia hanya bisa memberikan gelar Tuan yang tiada taranya. Baik, apakah Kaisar Batu mencoba memperlakukannya secara setara tanpa memihak satu sama lain dengan memberikan gelar Tuan yang tiada taranya ini? Jika individu dengan murid ganda menang, maka gelar tuan tak tertandingi ini akan terlalu sombong. Dia tidak hanya akan mengambil posisi Kaisar Batu di masa depan, dia mungkin akan mengendalikan lebih banyak lagi tanah. Gelar ini menciptakan gangguan yang sangat besar, membuat ibu kota negara batu benar-benar kacau. Tuan yang tiada taranya, Yier tak tertandingi di dunia ini. Siapa yang bisa melawan dia? Tidak ada yang sebanding. Orang-orang Martial Imperial Manor secara alami sangat bersemangat. Judul itu jelas merupakan jenis pengakuan. Individu dengan murid ganda adalah dewa yang lahir secara alami dan pasti akan naik ke kebesaran. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya, dan jalannya pasti akan menjadi jalan yang mulia. Itu akan menerangi dunia dan selamanya tercatat dalam sejarah. Kerabat Si Yi semua dipenuhi dengan antusiasme. Di dalam manor, Si Yi berdiri sendirian di depan jendela.
Di tangannya ada dekrit. Sisi depan memiliki gelar tuan tak tertandingi, dan ada karakter lain di belakang, manusiawi. Apakah ini peringatan? Senyum tipis muncul di ujung bibirnya. Matanya menyala-nyala seperti dua pedang surgawi. Mereka menyapu dekrit dan diam-diam mengubahnya menjadi abu. Iyer, apakah kamu memutuskan untuk memasuki Void God Realm dari Manor? Ayahnya muncul. Tidak, aku akan pergi ke Danau Roh Iblis. Saya tidak akan merasa nyaman di sini. Saya tidak ingin diganggu sedikit pun selama pertempuran yang menentukan. Si berbalik dan menatap ayahnya. Segera setelah itu, matanya menyala. Dua tombak terbang keluar dari pupilnya, dan setelah melakukan kontak satu sama lain, simbol tak berujung meletus. Mereka kemudian bergabung bersama untuk membentuk artefak magis. Semua jenis simbol muncul. Cahaya surgawi berkedip, dan jalan suci dibuka. Artefak magis ini sangat misterius, itu bisa memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Sesaat kemudian, dia menghilang dari tempatnya berdiri ke dalam kehampaan yang diciptakan oleh artefak magis. Artefak magis yang dibuat dari tulang simbol primordial dari binatang kosong. Ini benar-benar mengejutkan. Seseorang di dalam Manor berteriak. Film pun berakhir.